Ciao, terima kasih. Alfia Zufa, terima kasih. Ibu Sumarwi, terima kasih. Dwi Aldian, terima kasih untuk kedatangannya. Oke, makasih ya teman-teman untuk kedatangannya. Oke, terima kasih Ibu Sumarwi. Nah, ini kita akan ngobrolin apa nih? Mau ngobrolin tentang mengapa tadi pagi aku nggak live, sorry banget karena ada sesuatu yang urgent sehingga nggak bisa live. Harusnya temanya tadi pagi tentang hati. Atau kita ganti besok pagi aja ya, jangan malam ini ya. Malam ini untuk diskusi aja ya guys. Hari ini untuk Ibu Enawati, terima kasih. Sumatera Barat ya Bu, jauh banget ya. Semoga bermanfaat ya Bu. Jangan lupa teman-teman like tap ya, like tap dan klik profilnya sehingga tahu informasi semua tentang kami, saya dan kebun kita, juga klinik herbal kebun kita. Oke, terima kasih buat kehadirannya. Semoga kita bisa berdiskusi banyak hari ini, gitu ya. Ibu Deti, Ibu Devi Yani, Mas Anik Suharyani, Ibu Deklara Cantika, Ibu Cinta, Ibu Bupar, Ibu Dwi, terima kasih ya. Ibu Sumarwi, Alfia Zua, Wong Tulus, terima kasih. Oke, sambil menunggu kedatangan kalian, aku ingin bacain testimoni hari ini dari teman-teman. Ini ada pesan dari Ibu Ina Warningsih. Beliau itu sakit asam lambung kronis. Sebentar, apa aja ya sakitnya? Aku cek dulu ya guys. Keluhan awalnya. Jadi keluhan awalnya itu, keluhan ini dirasakan keluhan GERD asam lambung dari 2 tahun yang lalu. Ada traumatik sejak kedua orang tua meninggal. 2021, keluhan terkadang panas kembung, sendawa, keliengan, dada kadang sakit, punggung pegal atau sakit gitu ya, punggung pegal atau sakit, kemudian punggung pegal atau sakit, kuping kadang berdenging bersamaan dengan asam lambung kambuh. Saya juga kena hipertensi, tadinya nggak terus minum obat amlodipin, hipertensinya kambuh kalau asamnya kambuh, berhenti minum obat amlodipin karena pernah drop, tapi sekarang kena asamnya sering kambuh, amlodipinnya lanjut terus, dosis 5 mg diminum setiap malam sebelum tidur. Terakhir 3-4 bulan yang lalu saya USG dokter yang bilang lambung alhamdulillah aman, empedu alhamdulillah aman, liver alhamdulillah aman, tapi di lambung banyak gasnya. Sekitar 1 tahun yang lalu masuk UGD karena tensi tinggi, asam lagi kambuh, dan di EKG alhamdulillah jantung aman, dan diberi tindakan suntik untuk lambung dan diteruskan kontrol ke puskesmas. Kalau obat-obatan udah tahu pasti kan, ini pasien yang datang ke kita kan pasti udah mencoba herbal ini, herbal itu, madu ini, madu itu, obat ini, obat itu, nggak usah dibacain ya. Kalian pasti tahu kan, minum obat. Beliau juga punya Kaligata. Alhamdulillah tidak ada, tapi sekarang kadang suka Kaligata, entah dari apa, tapi tidak sering, udara terlalu atau dingin. Jadi kalau teman-teman sudah mengalami sering biduran, alergi, itu menandakan sudah ada kelemahan pada hatinya, gitu guys. Nah, kelemahan hati ini paling banyak disebabkan karena pemakaian obat-obatan jangka panjang. Nah, saya nanti akan cerita mengapa obat-obatan itu obat apapun guys, obat apapun akan melemahkan hati. Nanti akan aku cerita setelah kalian terkumpul, jangan kemana-mana. Aku akan cerita mengapa obat-obat pemakaian jangka panjang berbahaya untuk hati dan apa tanda-tandanya kalau hati kita sudah lemah. Tidak selalu SGOT, SGBT-nya tinggi, ALT, AST-nya tinggi, tidak selalu. Tunggu ya, jangan kemana-mana ya. Tadi kabarnya Ibu Ina kan, sekarang bagaimana perkembangannya? Perkembangannya kita lihat laporan hari ini. Perkembangannya, Assalamualaikum dokter, saya sudah 2 bulan lebih minum Teramah. 1 bulan sensasi udah berkurang. 5 sekawan pakai madu khusus, wah sensasi balik lagi ke awal.
selama 3 minggu. Saya encerin masih saja perut sensasi pada datang. Saya skip madu khususnya sambil nunggu madu datang, madu imun. Saya ganti madunya ke madu imun. Alhamdulillah, Masya Allah, kembali lagi ada progres. Sensasi di perut berkurang kembali. Rasanya nyaman, kayaknya saya cocok madu imun saja. Saya coba makan kue basah, alhamdulillah tidak ada sensasi, dok. Saya coba makan martabak, alhamdulillah tidak ada sensasi. Kalau sekarang terasa sensasi kalau lagi sedikit stres, overthinking, atau makan porsi rada banyak aja. Rasanya begah. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih banyak dokter dan herbalnya. Semoga ke 3 bulan di akhir Desember, jadi akhir Desember sudah 3 bulan, lambung saya 90%-an kembali sehat, amin, insya Allah. Dan beliau sudah tidak menggunakan obat hipertensi, guys. Bu Yurnalis, Assalamualaikum Bu Dokter, gimana cara order 5 sekawan? Ibu kalau mau order 5 sekawan, itu klik profil ya. Di profil Facebook ada ya, Dok? Ada namanya Facebook loh. Di profil Facebook, nanti klik link tree, Bu. Klik link tree-nya, nanti tekan linknya untuk pesan 5 sekawan, ya. Facebook ada kan? Link tree-nya ada juga. Kalau nggak salah mah nomor itu sih. Oh, nggak bisa ya, nanti diklik ya. Hubungi admin aja, Bu, dari Facebook. Ya, nggak ada link tree. Karena nggak ada link tree, mau tak mau harus hubungi Facebook, gitu. Silahkan, hubungi admin. Oke, terima kasih ya teman-teman, Ibu Kang Junet. Hah? Ada nih, bisa. Bisa? Dari Facebook? Iya, bisa. Oh, bisa, dari Facebook bisa, mau ke admin. Bukan video. Di detail di sini, bukan di video. Info detail ya? Iya. Kliknya di info detail, di profil nggak bisa? Nggak bisa kalau Info detail? Iya, di detail. Di sini. Bawah tadi bukan di atas ya. Oh iya, di profil, klik profilnya ya. Klik profil, oh bukan di sini, Bukan, tapi iya di sini. klik di detailnya, Bu. Nanti ada link tree. Link tree-nya diklik, nanti menuju ke 5 sekawan. Jadi profil, dari profil klik detail, dari detail klik link tree, dari link tree baru ke 5 sekawan. Kang Junet, terima kasih ya sudah menyukai. Pak Rusmanto, Ibu Imas, makasih. Aji Soko, terima kasih. Bintu Alwania, terima kasih. Andra, Siti Yuliati, silakan bergabung. Fitri, Amiruddin, Aldi, Ipah, Kang Junet, Sopan Sopian, terima kasih udah bergabung. Ibu Tiah, Siti Khadijah, terima kasih. Ibu Bapak Sumarwi, terima kasih. Salam kenal dari Bondowoso, Dok. Saya sakit lambung tapi yang kanan agak panas. Bapak, kalau kanan agak panas itu arahnya ke pylorus. Jadi lambung itu ada daerah yang menyempit. Nah, di sini tuh tempat bakteri untuk hidup karena tidak terpapar asam lambung. Nah, ini yang menyebabkan terjadi penyempitan pylorus. Nanti menjalar lagi ke bawah sedikit, itu ke usus kecil, ke duodenum. Nah, ini kalau ada peradangan bisa terjadi penyempitan. Nah, jadi kalau kanan panas itu bisa terjadi penyempitan area tadi, usus kecil atau pylorus, atau ada radang pada empedunya. Entah ada batu empedu atau tidak. Nah, kalau udah begitu, biasanya ini awal dari gejala radang usus. Radang usus biasanya juga disertai dengan kencing berbusa. Kemudian diare, mudah diare, sembelit, itu yang paling utama itu. Nanti menjalar menjadi dubur ikut panas, setelah panas menjadi wasir. Ceritanya begitu. Coba Pak Sumarwi udah sampai mana? Ibu Fendi Salim, terima kasih. Ibu Novini, Ibu Minja, terima kasih. Aku sakit mah, Dok. Itu kalau kambuh, sesak, mual, nyeri ulu hati, perut rasa penuh. Oke, ini memang gejala mah seperti itu. Nanti sama Mbak Ketris ya, dibacain gejala mah apa saja. Ada 70 gejala, jangan kemana-mana. Dengerin penjelasan Mbak Ketris, apa itu gejala mah, apa itu 5 sekawan. Dan aku sarankan kalau udah kronis, udah lama, udah berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun, gunakan 5 sekawan. Dan setelah itu bergabung ke grup, bergabung ke saya 3 bulan, program 3 bulan bersama saya. Cari info lebih lanjut silahkan klik profil, klik link tree, nanti bisa temui admin atau langsung ketemu sama 5 sekawan. Oke ya, tuh profil di kiri kanan atas. Oke ya, terima kasih Pak Vici Nibek, terima kasih buat kehadirannya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Makasih Kang Julian, terima kasih ya. Dika, terima kasih. Marcel, terima kasih. Siakobis, Dika, terima kasih sudah like. Kang Julian, thank you sudah like ya. Dok, minum obat herbal temulawak bagus nggak, Dok? Iya, itu bagus, tambah kunyit ya. Tambah kunyit, temulawak, ditambah sedikit teh manis. Silahkan cek di series VT saya. Series VT ada di highlight,
di profil, di highlightnya ada series VT dan gratis tidak bayar. Pak Agung Samudra, terima kasih sudah bergabung. Uncu, Ibu Lita, gimana kabarnya sekarang? Semoga lebih baik ya, sudah lebih manut. Biasanya agak ngeyalan juga manut sekarang, jadi lebih baik ya Bu Lita ya. Oke, Ibu Jakupil, terima kasih. Ibu Novini, aku sakit epilepsi dok, apa obatnya? Epilepsi itu harus menggunakan ketofastosis. Ibu kalau mau silahkan konsultasi ke saya, hubungi admin, ada di profil, ada di Linktree. Saya hanya sarankan itu dulu. Selanjutnya harus di bawah pengawasan saya, tidak bisa di-share begini. Ada beberapa vitamin yang perlu ibu pakai, pola makan yang harus kita pantau. Insya Allah akan mengembalikan keseimbangan neurotransmitter ibu lagi. Saya penderita GR atau GERD. Kalau penderita GR nggak ada loh. Oke, assalamualaikum dokter. Gimana cara mengobati asam lambung? Kalau sudah menaun, ikut program 3 bulan bersama saya aja ya, biar nggak repot. Dan silahkan beli 5 sekawan. Ada di profil, ada di Linktree. Klik profil, klik Linktree-nya, gitu ya. Oke, gitu ya. Santun malam dokter, Unju hadir lagi. Makasih Bu Unju, gimana? Pasti sudah banyak perubahan kan? Setelah mengikuti bersama saya pasti banyak perubahan kan? Apa perubahannya sekarang? Kak, kalau dengkul sakit obatnya apa? Dengkul sakit pegel ya pada perempuan. Ibu banyak minum minyak zaitun. Nah, minyak zaitunnya dok, minyak nih 1-3 sendok makan per hari, diminum aja, ditambah dengan 1 siung bawang putih, 1-3 siung bawang putih, atau menggunakan cuka mengkudu juga boleh, cuka mengkudu. Nanti peradangannya hilang. Kalau sakit itu kan ada peradangan. Dengan cuka mengkudu cepat hilangnya. Ibu bisa pesen di cuka mengkudu, tidak saya publish, tapi Anda bisa pesen di cuka mengkudu itu ada di etalase jus jahe lemon. Iya kan? Harganya sama. Silahkan klik profil, kemudian klik apalagi Mbak? Klik profil, klik Linktree, cari etalase jus mengkudu, jus jahe lemon, nanti tulis ganti dengan cuka mengkudu. Itu juga bagus. Oke, semoga udah jelas ya penjelasannya. Profilnya mana? Profil saya itu ada di pojok kiri atas. Ibu lihat ke pojok kiri atas. Kiri kan atau kanan ini? Pojok kanan atas, diklik. Nanti ketemu Linktree, klik lagi. Pokoknya ibu kalau ketemu Linktree harus diklik, nggak boleh dibaca. Klik. Nah, setelah itu baru hubungi dengan yang tertera. Oke ya. Dok, kalau bengkak ama tangan kenapa? Dok, kalau kaki bengkak juga tangannya bengkak. Bisa karena gagal ginjal, bisa karena jantung, bisa karena penyakit-penyakit seperti gangguan kelenjar getah bening atau gangguan darah. Kira-kira yang mana? Jadi harus hati-hati Bu, ngobatin orang harus tahu penyebabnya. Penyebabnya yang kita obati, bukan gejalanya. Dok, obati hipotensi apa? Hipotensi itu gejala, hipertensi gejala, bengkak gejala, dan seterusnya. Jadi kita harus tahu penyebabnya apa dulu, dan penyebabnya itu yang kita bereskan. Assalamualaikum, selamat malam, salam santun, selamat malam Ardubres, terima kasih. Rosahiana, terima kasih buat kehadirannya. Kang Junet, terima kasih ya. Pak Ardi Putra, terima kasih. Amin Volkom, terima kasih. Teman-teman semua, terima kasih ya. Ibu jangan kepo-kepo. Khalifah, terima kasih. Sonia Januar, terima kasih. Ibu Lilis, Ibu Aku, Ibu Samina, Ibu Winda, Ibu Fatma, Ibu Endri, terima kasih. Ibu Anis, Ibu Laila Zulfakar, Anmantulangi, Uncu, terima kasih ya. Dok, menghilangkan sakit perut karena saya bisa cuka mengkudu itu dok. Sakit kanan itu ibu pakai ini aja, pakai ramuan radang usus. Ibu kan masalahnya kan sakit kanannya kan karena radang usus kan, pakai ramuan radang usus. Dan yang saya sarankan, sakit kanan kan macam-macam sebabnya Bu, jadi nggak semua orang bisa pakai cuka mengkudu. Enak dong kalau pakai cuka mengkudu, bisa semuanya. Saran saya, kalau udah ada tanda-tanda radang usus, kemarin kan udah dilihat memang ada tanda-tanda radang usus kan, sudah di kolonoskopi juga kan, lebih baik ibu menggunakan radang usus. Itu udah cukup, sama teramah, sama tip untuk atasi radang usus dilakukan. Kasus radang usus itu banyak banget loh Bu Yusma.
Salah satunya yang berat adalah Ibu Mary, semoga beliau hadir di sini. Sudah gangguan saluran kencingnya ikut terganggu, selalu beser, gangguan menstruasi, gangguan urologi, terus hipertensi, kemudian gangguan gagal ginjalnya juga. Kok gagal ginjal, radang usus juga banyak. Jadi beliau berat, sangat berat loh Bu. Itu diare setiap malam tuh bisa 5 kali. Tensinya sekarang rendah banget. Jadi radang usus itu berat teman-teman. Oleh karena itu kembali saya, tapi bukan berarti nggak bisa sembuh, sabar dan harus terus terang, jujur. Dipantau kalau ini nggak bagus pakai ini nggak bagus pakai ini. Karena ilmu begini bukan ilmu pasti, tergantung respon tubuh masing-masing. Jadi nggak sama antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu aku pengen kerja sama kalian di grup. Di grup itu kalian sering melaporkan, tapi sekaligus melaporkan programnya. Jangan sampai tidak melakukan program tapi mengeluh, itu merepotkan saya. Saya sudah berpikir macam-macam, ternyata memang tidak menjalankan program. Kalau nggak menjalankan program ya tentu bukan urusan saya lagi. Yang berurusan dengan saya adalah ketika sudah menjalankan program dengan benar, tetapi ternyata masih ada keluhan-keluhan yang dirasakan. Nah, itu masih menjadi tanggung jawab saya gitu, adil kan? Jadi jangan sampai kalian mengeluh tapi tidak menjalankan program saya. Saya sudah berpikir kira-kira kenapa, ternyata programnya belum dijalankan. Yaitu membuat saya jadi harus kebingungan. Oke ya. Dok, asam lambung tidak boleh minum Nescafe meskipun habis makan. Minum kopi itu nggak boleh, tidak hanya Nescafe. Apapun mereknya, kopi nggak boleh. Dok, apa obatnya sakit lutut? Sakit lutut ini obatnya jus jahe lemon atau cuka mengkudu. Ibu, cuka mengkudu itu nggak kecut loh, nggak kayak cuka apel, nggak kecut tuh, cuma bau mengkudu. Ini saya bersimpuh apa? Bersila. Saya bersila nggak kesemutan karena aliran darah saya lancar. Saya naik turun tangga tidak masalah karena lutut saya baik-baik saja. Salah satunya rajin minum cuka mengkudu. Kalau Bapak Ibu mau, silahkan cari di etalase karena tidak saya publish. Di etalase jus jahe lemon, klik profil, klik link tree, nanti ketemu. Insya Allah akan baik. Kalau mau mencoba, coba pakai sendiri 1-3 sendok makan bawang 1-3 sendok 1-3 siung bawang merah putih dimakan aja mentah. Pakai mengkudu juga boleh direbus. Nah, itu diminum, rajin diminum. Insya Allah juga akan membaik. Assalamualaikum, salam kenal dokter. Waalaikumsalam Pak Binda. Tansa, dok, istri saya punya mah, kadang-kadang cekuan, nggak sembuh-sembuh, sering mual-mual kayak orang hamil. Yes, ibu, bapak lebih baik ikut program 3 bulan bersama saya, gunakan Dimas Kawan. Jangan kemana-mana. Apa itu Dimas Kawan? Bagaimana cara mendapatkannya? Jangan ceritanya ya. Nanti Mbak Catherine siap menggantikan saya. Jam 21 saya undur diri ya, guys, teman-teman. Dokter, kalau tangan kram obatnya apa? Tangan kram kalau penyebabnya karena asam lambung disembuhkan. Kalau ada hipertensi disembuhkan. Kalau minum obat jantung berarti karena efek obat jantung. Efek obat jantung kadang-kadang menyebabkan kita mudah kena kram. Kalau tidak ada alasan apapun, nggak punya penyakit kronis yang melatar belakangi, berarti gaya hidup sehat. Ayo, sekarang saya bertanya pada Mbak Uncu, jangan aku terus. Apa itu hidup sehat? Kan sering kali saya share di sini. Coba lakukan apa itu hidup sehat. Karena kram sangat mungkin karena kekurangan kalium. Sumber kalium adalah sayuran dan buah. Coba sebutkan 5 gaya hidup sehat yang harus kalian lakukan. Ayo Mbak Uncu jawab dong. Assalamualaikum, selamat malam, salam sambung. Dok, kalau kaki bengkak, tangan bengkak, tadi sudah. Assalamualaikum, selamat malam Bu, salam kenal Pak rakyat miskin. Insya Allah sebentar lagi kaya raya. Dok, asam lambung tidak boleh, tentu. Sonya Januar, terima kasih udah bergabung. Ibu Suradi, terima kasih udah bergabung. Rakyat kaya, selamat malam Bu, salam kenal, salam kenal. Rakyat kaya, Ibu Suradi. Rakyat kaya tanya nih, Bu, saya mau tanya kalau sakit pinggang obatnya apa? Sakit pinggang nggak usah pakai obat dulu. Bapak coba ikut senam pocong. Udah saya share di feed saya, cari dokter Ena Cipta #senam pocong. Nanti tiru aja senam pocong, dan itu dulu FYP di TikTok saya yang satu, tapi sudah diblokir.
Dan banyak banget yang mengatakan terima kasih dok, saya sudah berubah. Coba di situ ada senam pocong, juga ada selain senam pocong itu ada apa lagi mbak? Senam pocong dan kobra bus, coba dipakai. Obat kesemutan apa? Kesemutan itu menandakan kalau aliran darahnya pasti kental. Kedua, pembuluh darahnya kaku. Jadi aliran darahnya nggak lancar, mengganggu kerja saraf. Obatnya apa? Nih, jejak lemon, minyak zaitun extra virgin, tambah cuka apel atau cuka apel sendiri boleh. Oke, itu ya Bu obatnya. Jejak lemon, minyak zaitun 1-3 sendok makan, dan cuka apel. Pilih salah satu atau ketiga-tiganya boleh. Dok, kalau gejala usus buntu biar ndak operasi harus minum apa? Pak, usus buntu itu reservoir bakteri netral. Bakteri netral itu yang akan menjaga kekebalan tubuh kita. Kesehatan kita dimulai dari kesehatan usus kita. Usus kita sehat jika bakterinya juga cukup. Jika usus buntunya diambil, kita tidak punya gudang bakteri baik lagi. Dan itu akan sangat membuat kita menjadi drop imunnya. Bisa mudah sakit. Nah, untuk biar tidak operasi, tetapi harus tetap diobservasi ya. Takutnya sudah terjadi peradangan yang luar biasa, yang bisa pecah. Kalau pecah itu lebih berbahaya lagi. Kalau tidak sito, operasinya tidak sito, Bapak bisa minum sambiloto, temulawak, dan kunyit masing-masing segenggam, direbus dengan 1 liter air, diminum. Nanti kalau tidak ada perubahan selama seminggu, coba gunakan ramuan saya. Gitu ya Pak ya. Udah jelas kan? Jangan tanya lagi ya, udah saya jawab ya. Karena pertanyaan yang masuk banyak banget. Dok, obat herbal kolesterol apa? Untuk kolesterol gunakan 1-3 siung bawang putih per hari. Dan makan boleh di jus, boleh direbus, boleh dikukus. Labusium baby, coba dilakukan. Kalau tidak ada perubahan selama sebulan, dipakai jus lemon atau cuka apel. Cuka apel itu bentuknya kayak gini, cuka apel, atau gunakan minyak zaitun. Tiga-tiganya bisa dipakai. Oke ya Pak ya. Nanti kalau kurang jelas temui admin untuk dipilihkan herbal yang tepat. Makasih Bu atas informasinya, sama-sama. Dok, kalau sakit dipijat boleh apa enggak? Tergantung sakitnya apa. Kalau sakitnya punggung dipijat enak banget. Sakitnya apa dulu? Assalamualaikum Bu, saya mau tanya kalau haid lebih dari 30 hari menoragi, apa obatnya? Obatnya Ibu banyak makan temu hitam, ngunyah temu hitam, temu kunci masing-masing segenggam, ditambah dengan daun kelor. Daun kelor segenggam. Coba, kalau tidak ada perubahan, gunakan ramuan saya. Temu ireng, temu kunci, daun kelor. Tapi kalau dalam 1 bulan tidak ada perubahan, gunakan ramuan saya. Oke ya. Assalamualaikum dokter, kalau punggung kanan sakit minum apa dok? Punggung kanan sakit biasanya karena ada sakit pada usus kecil atau pada daerah lambung pilorus. Ada infeksi atau peradangan di situ. Paling banyak, walaupun sebab lain pada ya, misalnya spasma otot dan lain-lain. Periksakan aja apakah ada gejala asam lambung kronis. Taman Kreatif, terima kasih udah mengirimkan gift untuk kita, makasih banget ya guys. Dok, saya pakai IUD, haidnya saya kok lama 12 hari dan banyak, normal kah? Kalau IUD pasti begitu Bu, mengganggu terjadinya pembekuan darah, betul, nggak apa-apa. Oke, terima kasih dok. Obat ambien apa ya? Ambien dalam, gunakanlah segenggam miana atau daun ungu, kemudian direbus dalam 1 air, boleh tambah kunyit, boleh tambah temulawak, diminum dalam 1 hari. Gitu ya. Obat saraf kejepit tulang belakang apa dok? Saraf kejepit tulang belakang apa mbak? Gunakanlah Cobra Push. Coba cari di VT saya Dr. Erna Cipta #Cobra Push. Ditiru, lakukan sehari sampai beberapa kali. Jangan lupa akupunktur di daerah terdekat. Matur suwun dok, sama-sama. Ibu Yaya, Pak Kumis, terima kasih. Haid nyeri dok, umurku 53 tahun. Haid nyeri itu coba diperiksa, harusnya nggak nyeri loh Bu. Kalaupun ibu premenopause, nyerinya nggak nyeri-nyeri banget. Tapi kalau nyeri banget, lebih baik USG. Takutnya ada miom, ada kista, atau ada
tumor-tumor lain gitu. Coba diperiksa dulu kira-kira kenapa. Mudah-mudahan bersih. Kalau bersih premenopause ya, kadang-kadang ada rasa nyeri tapi nggak nyeri banget. Banyak makan pucuk-pucuk daun aja Bu, biar biar sehat. Bunda Sokan terima kasih, Ibu Opi terima kasih, Momi sudah dok bersih. Nyeri banget atau nyeri biasa? Kalau nyeri banget berbahaya. Kalau nyeri biasa mungkin program premenopause. Banyak minum susu kedelai saja. Kalau tidak ada perubahan, gunakan ramuan saya. Topi biru terima kasih sudah bergabung. Pak Yusuf terima kasih sudah bergabung. Kemudian CV Aziza Koit terima kasih sudah bergabung. Ibu Feni Sarvini udah ya, tadi udah dijawab, semoga bisa diterima. Ibu Nur Syasuki terima kasih sudah bergabung. Dok Lelvi, saya selalu banda masuk anggi apa obatnya? Saya selalu masuk angin gitu kan. Kalau udah sering masuk angin, ini ada yang tipe guys, lucu banget tulisnya. Saya selalu badannya masuk angin. Banda masuk anggi. Badannya masuk angin. Obatnya apa? Banyak minum temulawak. Temulawak, jahe, serai, dikira-kira saja diminum setiap hari. Insya Allah nanti masuk anginnya cepat hilang. Yes, akhirnya Mama Atta hadir. Assalamualaikum dokter, semoga sehat selalu dan berkah buat semuanya. Sama-sama ya Bu. Ibu Momi nyeri banget sampai 3 hari. Padahal bersih ya, nggak ada apa-apa. Coba Bu, tadi udah saya sarankan kan, minum herbalnya. Semoga menjadi lebih baik. Kalau belum ada perubahan, baru menggunakan ramuan saya. Bu Mama Atta gimana kabar sekarang? Kemarin terakhir apa ya? Mama Atta keluhannya apa kemarin? Masih perih kan perutnya? Sekarang gimana? Udah enakan? Udah enakan belum? Saya KB 3 bulan nggak pernah haid. Saya KB 3 bulan nggak pernah haid. Nggak apa-apa kan dok? Ya apa-apalah, harusnya haid dong Bu. Karena estrogen kita itu, kalau haid kan berarti kita punya estrogen. Estrogen itu yang akan menjaga tubuh kita dari osteoporosis, dari hipertensi, dari kolesterol tinggi gitu guys. Jadi harus estrogen kita harus cukup, tidak kebanyakan, tidak kekurangan juga. Bu Cici terima kasih sudah bergabung. Ibu Novitra Fristanti terima kasih. Ulang herbalnya dok, sakitnya apa ya tadi ya? Ibu terima kasih, Ibu Cici terima kasih buat kehadirannya. Sakitnya, Ibu yang bertanya banyak banget. Jadi kalau bertanya ulang harus komplit subjek, predikat, objek karena udah tertelan. Ibu Junaidi Rida, Ibu Uncu, terima kasih. Ibu Opik, terima kasih. Ibu Uncas, Ibu Surati, Ibu Winda, Ibu Momi Story, Ayah, Bunda Syaukan, Titin, Live Pak Kumis, Sivia, terima kasih. Ibu Ameli, Ibu Abdul, TikToker Aniani, Riana Elvino, Bu Cici, Novita, Wahyuning, Sonia, Nana Inayah, terima kasih buat kehadirannya. Dok, alhamdulillah sudah gabung dokter, terima kasih. Dok, alhamdulillah sudah semakin baik dan lebih baik, alhamdulillah. Keren deh, pokoknya kalau mama itu tuh keren, selalu bersemangat. Diam tapi emas. Kebalik ya. Diam tapi emas. Iya kan, diam itu emas kan? Iya benar, diam tapi emas, keren. Obat desentri apa? Kalau desentri, ibu minum temu hitam, sambiloto, temu hitam, sama kunyit, temulawak. Masing-masing segenggam direbus dalam 1 liter air diminum. Insya Allah desentrinya akan membaik. Terus saya seharusnya pakai KB apa ya dok biar bisa haid? Pakai KB IUD aja. Saya sakit diabetes sama lutut, terus tulang belakang dokter. Ibu kalau udah diabetes, kalau saya kasih resep kayaknya, kecuali ibu orangnya telaten ya, kalau begini, kalau udah lama mendingan ikut grup 3 bulan bersama saya. Nah, kalau saya resep ini ya resepnya, insulin, temulawak, sama ada kan gampang daun insulin di kebun banyak, temulawak di kebun banyak, ditambah dengan daun kersen, masing-masing segenggam direbus dan pola makan harus diperbaiki. Tapi saya nggak yakin ibu bisa melakukan itu. Mendingan ibu ikut program 3 bulan bersama saya, gunakan ramuan, paket ramuan dan 5 sekawan, mudah-mudahan akan jadi lebih baik. Nanti akan kita bahas. Obat nyeri haid dok, ulang apa? Obat nyeri haid ibu bisa gunakan kunyit, ibu bisa gunakan temu kunci, kemudian temu hitam, itu ada semua di pasar. Direbus dalam 1 liter air diminum, semoga baik.
Baik Bu, terima kasih Ibu, terima kasih. Selamat malam Bu Dokter, Ibu Leni Maulida. Selamat malam Ibu Leni, gimana kabarnya sekarang? Sehat nggak? Semakin sehat nggak? Gimana perkembangannya? Sudah bagus belum? Aku di sini hanya sampai 1 jam aja ya guys, nggak lama-lama ya. Terima kasih banget untuk kalian yang sudah like, ikut, apalagi share dan komen. Semoga live ini bermanfaat untuk yang lain. Jangan lupa tap ya guys. Dok, suami saya kena batuk bedu, apa obatnya? Batuk bedu itu cuka apel bisa membaik. Bisa dicoba dulu Bu, pakai cuka apel. Tetapi jika tidak ada perubahan, nanti ikut program 3 bulan bersama saya. Programnya itu program 7 hari. Program 7 hari untuk memecahkan batuk bedu, terus memperbaiki saluran cernanya sampai 1 bulan. Jadi itu paket untuk 1 bulan, 7 hari untuk mecahin batuk bedu 1 bulan. Tapi kalau Ibu nggak teliti bisa pecahnya 2 minggu kemudian. Tergantung nanti kedisiplinan Ibu dalam mengikuti program itu. Ibu Aprilia, mudah-mudahan sehat selalu ya. Terima kasih ya Mister Mama. Yang lama dong. Aku pengen ngomongin ini loh Mama Ata tentang hati, tapi besok pagi aja ya. Karena kalau ngomongin topik itu paling enak tuh pagi hari tuh, ketika kita berenergi. Besok pagi ya, malam ini biar jawabi pertanyaan kalian saja ya. Besok ini temanya bagus banget, harusnya aku bawakan tadi pagi. Cuma tadi pagi aku ada sesuatu yang gak bisa hadir di sini. Aku akan bawakan, ini kalian mungkin gak sadar kalau hati kalian itu sudah lemah. Takutnya apa? Tahu-tahu nanti periksa udah SGOT, SGPT-nya tinggi. Tahu-taunya sudah fatty liver. Tahu-taunya sudah, kalau sirosis jarang sih, tapi kalau paling nggak SGOT, SGPT-nya udah tinggi dan udah terjadi pengentalan darah dan seterusnya. Nah, apa sih tanda-tanda hati kita sudah lemah dan apa saja yang bisa menyebabkan hati kita lemah? Keren kan topiknya? Ini kalian kadang-kadang sering nggak nyadar bahwa kalian sedang melemahkan hati kalian. Tanda-tandanya ya suka masuk angin, itu yang pertama dulu. Dikit-dikit masuk angin dikeroi, dikit-dikit masuk angin dikeroi. Padahal itu sebetulnya tanda-tandanya karena hatinya lemah. Tapi nanti akan kita bahas tuntas besok pagi aja ya. Saya kalau pagi kan kerja Bu Dokter, jadi konsepnya itu malam. Itu dia, pas malam itu pas aku capek-capeknya karena aku udah seharian kerja. Terus sisa waktu aku pakai 1 jam untuk ketemu kalian. Jadi kadang-kadang aku udah capek. Kalau ini kan Gatris itu kan rajin anaknya tuh. Kalau nggak dioprak-oprak Gatris, aduh aku kayaknya udah lunglai. Tapi kalau aku kemalaman Gatrisnya nanti semakin malam. Itu jadi mohon dimaklumi ya guys. Pagilah didengerin, nggak dengerin radio gitu. Bisa kan? Malam Dok, malam Pak Abdul Supaham. Terima kasih ya sudah like. Dok, saya berhenti minum pil KB setelah sehat terus sudah 3 minggu ngeplek terus. Gimana Dok? Ibu itu kan pasti harus ada keseimbangan normal lagi kan. Ibu banyak makan ini aja, daun alpukat 3-9 lembar, dan banyak lalapan pucuk-pucuk daun yang buat lala bisa. Kalau Ibu selama 1 bulan gak ada perbaikan, gunakan ramuan saya gitu ya. Oke, semoga cepat membaik ya. Dokter, kalau ada benjolan minum apa obat? Benjolan di mana ya Bu? Benjolan itu banyak loh sebabnya. Bisa tumor jinak, bisa karena pembesaran penjara getah kening, bisa karena lipoma, bisa karena digigit serangga, bisa karena bisul. Banyak sebabnya. Jadi benjolannya karena apa? Harus jelas dulu. Gitu ya. Letaknya juga di mana? Benjolan di vagina itu artinya ada peradangan pada kelenjar Bartolini. Nah, jadi kira-kira apa penyebabnya? Dan itu pasti beda juga herbalnya gitu ya. Oke, kembali aku sapa teman-teman yang sedang stay. Ibu Uncu, ayo Bu Uncu, tadi gaya hidup sehat apa? Aku nanya sama Bu Uncu belum dijawab. Ibu Uncas boleh jawab. Ibu Winda, terima kasih. Ibu Yaya, Ibu Titin, Abdul Supahman, terima kasih. Ibu Junaidi, TikTok Nusantara, Optik Sony Januari, terima kasih ya udah hadir. Oke guys, sambil menunggu pertanyaan kalian yang lain, aku akan membacakan tentang, harusnya ada di sini ya, terlalu jauh ya. Nggak kelihatan satunya.
Alhamdulillah, ini dari siapa ya? Nggak tahu ini dari siapa, pokoknya tak bacain aja ya. Alhamdulillah sekarang sudah enak tidur, baik malam hari maupun siang hari. Belikat sudah tidak sakit, sudah tidak jenut-jenut. Badan yang dulu seperti ditusuk-tusuk jarum atau ngilu sudah tidak lagi. Sisa perih di perut saja. Sisa perih di perut saja. Yang lain sudah mulai membaik. Tinggal perih, berarti masih ada luka. Memang kalau luka itu lama, lah lukanya di usus coba. Luka di tangan aja nggak boleh kena air kan? Di usus diminumin terus, dimakani terus. Bagaimana mau cepet-cepet nutup? Susah kan? Makanya luka usus itu lama nutupnya. Perihnya jadi lama. Tapi sensasi lain sudah oke. Artinya asam lambung, enzim, hormon sudah mulai berjalan sebagaimana mestinya. Minum 5 sekawan belum sampai 1 bulan. Alhamdulillah sudah banyak perubahan. Itu pun kadang-kadang masih melanggar pantangan kalau lagi di luar dan lagi ada acara. Kalau murni tidak melanggar insya Allah saya yakin kesembuhan lebih dari sekarang yang saya rasakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dokter, saya Nurul Hidayat dari Madura. Salam kenal ya Ibu Nurul. Pertanyaan saya Ibu, saya setiap kali bekam otomatis ambeien saya besoknya langsung kambuh Ibu. Setiap kali bekam otomatis ambeien saya besoknya langsung kambuh. Gimana solusinya Bu dokter? Teknik bekamnya mungkin salah Bu. Titik bekamnya mungkin salah juga. Ibu bekamnya jadi jangan di deket-deket perut mungkin gitu ya. Ibu bekamnya di mana sih? Mungkin cara ngambilnya juga keliru sehingga mengganggu peredaran darah. Ketika peredaran darah terganggu, maka peredaran darah yang kembali ke vena menjadi tertahan sehingga bekam kan ketika bekam memang peredaran darahnya dihambat kan, tidak bisa lalu lalang kan. Nah akibatnya apa terjadi? Tadi aku bilang apa? Terjadi apa? Penghambatan. Apa ya? Bukan penyebab, lebih tepat apa ya? Resistensi gitu loh Bu. Terjadi resistensi di area vena di rektum. Apa ya bahasa yang terperangkap? Nah, herbalnya itu darah baliknya jadi terangkap di venanya. Nah, itu yang menyebabkan Ibu jadi ambeien. Caranya gimana supaya pembuluh itu kan memang darah venanya Ibu udah lemah kan? Sudah lemah kan? Jadi ketika di daerah area pantat, mungkin Ibu bekamnya di area pantat deket-deket situ ya. Berarti area situ jangan dibekam. Biar aja aliran darahnya mengalir, tidak mengganggu aliran darah aliran darah balik ke vena rektum Ibu. Paham nggih? Bu Nurul? Oke ya. Dan Ibu bisa sembuhkan dulu dengan minum gaya hidup sehat pasti, dengan minum daun ungu ditambah atom miara masing-masing segenggam dalam sehari supaya venanya menjadi lebih lentur sehingga terjebak lebih tepatnya ya, sehingga darah baliknya tidak terjebak di vena yang sudah lemah dalam kontraksi dan relaksasinya, elastisitasnya itu udah lemah gitu. Bekamnya di mana? Coba Bu di atas, pusar ke atas, daerah punggung tapi pusar ke atas. Semoga itu memperbaiki. Dan jangan banyak-banyak bekamnya, nggak usah banyak-banyak. Mungkin Ibu bekamnya gimana sih kok sampai banyak gitu ya Bu? Semua punggung dipenuhin gitu sampai ke pantat, sehingga aliran darah balik ke venanya pun nggak diberi kesempatan untuk balik lagi. Oke, terima kasih Mama Atta. Sehat selalu ya Bu. Jatahnya pokoknya 3 bulan sehat ya. Keren deh Mama Atta. Teman-teman kalau ingin tahu bagaimana kisah Mama Atta itu malu-malu, aku ambil videonya tuh malu-malu. Kalau kalian ingin tahu kisah Mama Atta sudah bisa melampaui fase-fase sulitnya, bisa lihat di VT kita guys. Judulnya apa Mbak? VT-nya Mama Atta loh Mbak. Sebetulnya kalau pas di TikTok saya yang pertama itu banyak banget loh testimoni langsung ya, cuma sudah diblokir guys. Dan sekarang kayaknya nggak gampang kita memposting kayak gitu. Kadang-kadang yang lihat cuma orang yang iklan. Kalau nggak diiklanin nggak dilihat coba. Iya kan, kayaknya kalian nggak nemuin deh.
karena itu yang lihat cuma yang diiklanin. Nggak tahu sekarang TikTok begitu, gitu deh. Ya nggak apa-apa, tantangan hidup kan. BT77 sudah bergabung, terima kasih. Jayan, terima kasih. Ibu Nurindah, terima kasih. Ayo, aku mau undur diri loh. Jam berapa? Aku tadi mulainya 20 Masih 30, 21.30 aku undur diri ya. Tapi kalian jangan kemana-mana, tetap saya, karena kalian akan aku kenalin apa itu 5 sekawan, mengapa 5 sekawan bagus. Dan besok harus ketemu aku di jam 9 sampai jam 11 pagi. Aku mau ngomongin tentang apa tanda-tanda hati kita itu sudah lemah, tanda organ hati kita sudah lemah, dan apa yang menyebabkan hati kita lemah, dan tanda-tanda sama apa yang menyebabkan. Ini penting banget buat kalian biar tidak mengabaikan ketika Anda kali kita semua sudah mengalami apa ya, tubuhnya tuh udah nggak nyaman, supaya segera diregenerasi dengan cara apa. Nah, besok harus didengarkan. Itu hati penting banget ya. Semua metabolisme kita yang pertama adalah hati. Kecuali kalian makan yang dengan diinfus, itu nggak perlu ke hati. Tapi yang lewat oral itu pasti akan masuk ke vena intrahepatika, masuk ke regulasi masuk ke intrahepatik, itu pasti. Makanya hati-hati teman-teman, hati kita harus dijaga. Wati Aries, bisa sampai pinggang ke atas. Iya, bisa sampai pinggang ke atas. Ya berarti jangan banyak-banyak Bu, 1-2 aja berarti, supaya itu intinya. Karena aliran darah baliknya terhambat ketika dibekam di kop itu kan pembuluh darahnya kan ditahan, maka tidak ada aliran darah kan. Nah, aliran darahnya udah tersendat-sendat, tertahan lah, makanya terjadi pelebaran di vena, kan udah lemah memang daerah situ, punyanya ibu. Dok, mau tanya, saya punya riwayat hipertensi, apakah selain obat bekam juga berpengaruh? Bisa? Enggak, coba aja ibu bekam. Ibu hipertensi ingin normal, itu harus gaya hidup sehat. Bekam salah satu gaya hidup sehat. Jadi gaya hidup sehat dilakukan, bekam juga dilakukan. Kalau masih bandel harus minum herbal. Coba sekarang lakukan, bekam wajib boleh. Tapi kalau bekam saja nggak bakalan, ibu bisa buktikan sendiri. Nggak bisa. Harus tip-tip yang gaya hidup sehat, bekam. Gaya hidup sehat coba dari sini satu pun nggak ada yang menjawab. Jadi aku nggak akan nerangin. Kalau udah ada yang jawab baru aku terangin. Gaya hidup sehat, bekam rutin, coba bikin jus. Jusnya itu jus seledri, jus apalagi ya, jus seledri, kemudian ditambah jus timun, jus seledri, jus timun, coba di jus ditambah buah-buahan yang berbiji di jus. Nah, diminum setiap hari. Gaya hidup sehat wajib. Kalau tidak ada perubahan baru gunakan ramuan saya, oke? Benjolannya di ketiak, obat herbalnya apa Bu Dokter? Buat saya minum. Benjolan di ketiak itu ada infeksi kelenjar getah bening di area ini karena memakai deodoran, atau karena ada, hati-hati Bu ini, kalau itu suatu tanda penjalanan Ibu kena kanker, sudah ada penjendolan di ketiak, itu sudah masuk stadium 3. Hati-hati. Kalau infeksi bisa, tadi infeksi sudah kan, infeksi kelenjar getah bening, atau tadi bisa juga karena TBC. Jadi kira-kira karena apa? Secara umum, karena ibu nggak menyebutkan kenapa, ini kayaknya pertanyaan ini pernah diajukan dulu ke saya, sudah saya jawab juga. Karena namanya sama, opit kalau nggak salah. Saya jawab lagi ya Bu, karena tidak jelas sebabnya apa, maka ibu coba kunyah kunyit putih. Kunyit putih dikunyah. Kalau ibu sudah melakukan dan tidak membaik, maka ibu harus cari tahu sebabnya apa, maka lebih mudah untuk mencari jalan keluarnya. Gitu Bu. Ya, secara mudah coba ibu kunyah kunyit putih, tambah jahe, tambah temulawak, jahe nggak usah, kunyit dan temulawak. Segenggam, atau mau direbus juga boleh dengan 1 liter air diminum. Gitu ya Bu ya. Oke. Herbalnya apa? Herbal apa Ibu? Sini yang bertanya itu banyak loh. 29 orang bertanya, 30 orang bertanya. Jadi kalau bertanya jangan diputus. Karena kalau diputus saya tidak ingat lagi apa pertanyaannya. Utuh, terima kasih sudah bergabung. Seledri dan timun dimix. Iya dong Bu, kalau nggak dimix gitu diapain? Sendiri-sendiri gitu. 1 jam kemudian seledri. Namanya jus pasti dimix. Oke ya.
Oke, terima kasih teman-teman semua. Sambil menunggu kehadiran yang lain, aku mau membacakan sebentar ya. Nih, tips dari teman kita untuk bebas dari melawan asam lambung. Dengarkan baik-baik guys, ini bagus loh. Yang pertama itu harus terima dengan ikhlas apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Betul kan? Setuju. Yaitu berupa sakit. Karena semakin menolak, kita semakin sakit. Disyukuri bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk berobat. Terus selanjutnya berobat, dalam hal ini ikuti program dari Dr. Erna. Ini kan soalnya ikut grup saya ya. Jadi ikut program Dr. Erna. Banyak teman-teman yang selalu WA saya, rata-rata mengeluh semuanya. Tapi wajar, namanya juga orang sakit. Tapi saran saya, jangan banyak mengeluh. Terima dengan ikhlas, karena sudah terjadi, tinggal kita ikhtiar bagaimana supaya bisa sembuh tanpa mengeluh dan mengeluh terus. Betul. Makanya saya paling nggak bisa di grup kalau kalian mengeluh tanpa mengeluh, tapi dalam satu sisi kalian tidak memiliki keinginan untuk nyetor program kalian. Jadi itu saya nggak suka teman-teman. Kalau kalian ingin mengeluh, ya harus dibarengi dengan banyak nyetor program yang dijalankan. Jadi saya bukan hanya tempat untuk mengeluh, bukan, tapi saya tempat untuk mencari solusi. Kamu cari solusi, sudah melakukan eksekusi, aku yang akan mengevaluasi dengan keluhan yang ada. Jadi adil kan? Jangan mengeluh-mengeluh ternyata menjalankan program aja tidak. Ya wajar lah, kenapa harus tanya ke saya? Kan kalau ke saya berarti untuk menyelesaikan solusi, untuk berikan solusi. Bismillah, kita sama-sama belajar dan mengobati suatu masalah atas izin Allah. Itu harus diingat-ingat ya. Oke, lanjut ya. Kebetulan saya ikut beberapa grup sebelum saya ikut grupnya Dr. Erna. Kebetulan saya ikut beberapa grup sebelum saya ikut grupnya Dr. Erna. Tapi tidak banyak mengalami perubahan. Tapi di sini, di grup ini, saya banyak mengalami kemajuan dan banyak belajar. Nah, jadi di grup itu bukan hanya kalian bertanya saya jawab, tapi tidak, kita sama-sama belajar, sama-sama berkomitmen. Anda mengeluarkan programnya, aku mengevaluasi. Jangan dibalik, Anda banyak mengeluh, tapi program pun tidak mau di-sharekan. Dari mana saya bisa mengevaluasi program kalian? Nah, gitu ya, apalagi nggak melakukan. Semoga kita semua bisa sembuh seperti sedia kala. Amin. Nih, ada juga loh. Ini ada kiriman testimoni. Bagus nih, sebentar aku bacain ya. Ada pertanyaan dari admin. Apakah Dr. Erna galak di grup? Nah, ini jawaban salah satu peserta. Nggak tahu peserta yang lain bagaimana. Ibu Lita, Ibu Juniati, aku tunggu jawaban kalian ya. Ibu Mama Ata, aku tunggu jawaban kalian. Kalau menurut, apakah Dr. Erna galak di grup? Nah, jawaban beliau, kalau menurut saya tidak, Kak. Dr. Erna sangat tegas menegur anggota Aslam yang tidak disiplin dengan pola diet 211 serta saran untuk minum vitamin yang wajib dijalankan sesuai tata laksana SOP demi mencapai kesembuhan pasiennya. Apalagi saya, Kak, penyakitnya sudah parah dan komplikasi dari mulai ulu hati, lambung, luka semua, penyempitan usus halus, ditambah radang usus, belum lagi masalah urologi dan objin sampai bosen mondar-mandir rumah sakit. Jadi kembali, kita bersama-sama belajar. Saya nggak bisa menjamin kalian pasti sembuh, enggak. Kesembuhan tergantung kalian dan Allah, Tuhan kalian. Kita hanya diwajibkan usaha dan saya diwajibkan memandu kalian. Tapi semua tergantung dari usaha kalian dan atas izin Allah. Oleh karena itu prinsipnya pelan tapi pasti. Konsisten, berkomitmen, disiplin, sabar, dan
berdoa. Karena ini pelan tapi pasti, program minimal 3 bulan. Kalau radang usus mungkin tidak 3 bulan lebih. Penderita kanker lebih, penderita diabetes lebih, penderita jantung lebih, penderita gagal ginjal lebih. Asam lambung baru 3 bulan, insya Allah punya yang baik. 80-90% membaik kalau mengikuti program dengan benar. Kalau asam lambung, walaupun gejalanya buat kalian mati-matian ingin nangis berderai-derai ya, putus asa, ketakutan, tapi sebetulnya asam lambung bisa diperbaiki jauh lebih mudah daripada kalau sudah terkena radang usus. Ibu Erin, Ibu Rahma, Mas Purwanto. Dok, kalau hati kayak anget-anget gitu wajar nggak? Ulu hati, ya nggak wajar dong. Hati itu artinya biasa aja, nggak anget. Bu dokter, kunyit putih sama Bu dokter tadi itu direbus airnya diminum. Direbus saja. Kunyit putih untuk kasus apa ya Bu Otit? Kunyit putih, temulawak dan kunyit aja. Temulawak putih, temulawak dan kunyit direbus dengan 1 liter air kemudian diminum. Herbalnya apa ini? Herbal untuk apa? Siap Bu dokter, terima kasih Mama Ata. Terima kasih dok. Kalau kekurangan albumin apa obatnya? Penyebabnya apa dulu? Kalau penyebabnya gagal ginjal nggak? Harus disembuhkan gagal ginjalnya. Albumin tuh banyak sumbernya. Putih telur albumin, ikan gabus, ekstraksi ikan gabus albumin. Tapi coba aja terus makan itu, albuminnya kurang lah, tetap kurang selama masih bocor. Jadi yang menyebabkan kebocoran apa? Dicari dulu. Jangan-jangan malnutrisi. Tidak ada kebocoran, kekurangan gizi bisa. Banyak albumin, banyak minum, banyak makan telur putih, ekstrak ikan gabus itu bisa semua. Tapi harus dicari tahu penyebabnya apa, gitu ya. Pak Muklis Saniago, terima kasih sudah bergabung. Pak Rahma, Bu Dokter, Ibu Reni, 10 menit lagi saya undur diri ya. Terima kasih Pak Jayan Jaya, Ibu Opit, Ibu Nurinda, Ibu Yaya, Ibu Abdul Supaham, terima kasih. Ibu Uncu, Ibu Encas, Ibu Winda, Ibu Yaya, Abdul Supaham, Pak Opit, Ibu Nurinda, Ibu Junaidi, Ibu Umi Atun, Ibu Oscar, Ibu Alnahani, Hermina Nainggolan. Terima kasih udah kehadirannya. Malam dok, malam. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Dokter, sama-sama. Ibu Hermina Nainggolan, terima kasih. Dok, kalau kekurangan albumin tadi sudah, penyebabnya apa? Gangguan hati, gangguan ginjal, atau karena apa? Kanker juga bisa, atau karena malnutrisi juga bisa. Oke ya Bu, harus dicari tahu sebabnya kenapa. Masya Allah, mati Mbak. Apanya? Lampu. Dok, apa obat batuk empedu? Obat batuk empedu tadi sudah, cuka apel, jangan kemana-mana. Tetapi jika tidak ada perbaikan, gunakanlah ramuan saya. Ada paket batuk empedu, itu paket untuk 1 bulan dengan target 7 hari membaik, 7 hari pecah, 3 minggu berikutnya perbaikan saluran cerna. Paket 1 bulan, mudah-mudahan membaik. Pakai cuka empedu, cuka apel. Dok, bapak saya kakinya sering terasa panas. Sakit apa ya dok? Itu karena penyempitan pembuluh darah tepi. Biasa terjadi pada penderita diabetes. Jadi harus dicari tahu dulu penyebabnya apa. Nah, secara umum kalau tanpa memperbaiki penyebabnya, tapi ini nggak efektif ya. Boleh coba sih minum 1-3 siung bawang putih. Bukan minum dikunyah per hari, tapi kalau intinya kan melancarkan aliran darah. Tapi kalau emang ada penyebabnya harus dibereskan supaya tuntas. Dok, mau nanya, bapak saya sudah sepuh, ada riwayat diabetes, kemarin sempat opname, badannya lemas, tidak bertenaga, katanya gangguan di ginjal. Kira-kira, jadi gagal ginjal itu salah satunya yang terbanyak karena hipertensi dan diabetes. Komplikasi dari hipertensi dan diabetes salah satu, itu paling banyak penyebab dari penderita gagal ginjal. Bagaimana menurut dokter kalau ibu mau ikut program 3 bulan bersama saya pandu untuk program perbaikan gagal ginjal. Gagal ginjal dari grade 1 sampai grade 5. Yang harus cuci darah adalah grade 5 dengan laju filtrasi glomerulusnya kurang dari 15%. Jadi kinerja ginjalnya itu kurang dari 15%, maka ini sudah dibantu harus dengan cuci darah. Oke ya Bu, kalau begini saya nggak akan menyarankan apapun, sudah terlalu kompleks. Kalaupun saya sarankan makan ini makan itu juga nggak akan efektif, karena harus dengan herbal yang benar, dipantau. Itu pun bisa digonta-ganti herbalnya sesuai respon pasien, jadi harus dipantau benar.
karena sudah terlalu kompleks. Ceritanya begitu. Tapi kalau ibu mau mencoba, misalnya minum akar alang-alang direbus, tambah juga mengkudu, bukan juga mengkudu itu boleh. Tapi kalau ikut program saya tentu akan dapatkan ramuan yang lebih lengkap, gitu Bu, ya. Berarti ulah hati panas lambung ya dok, soalnya saya sebelumnya kembung. Oh iya, betul, lambungnya bermasalah. Oleh karena itu, kalau ingin mengobati mandiri, saya sudah bikin series VT di highlight di profil saya. Klik tuh ujung kanan saya, ujung kanan ya, sana itu diklik, nanti ketemu link tree, klik juga. Nah, temui admin atau langsung lihat di profil ada highlight series VT tentang asam lambung, silahkan klik dan diikuti. Semoga bermanfaat. Andi Boy Arsid, terima kasih sudah hadir. Ibu Rahma, terima kasih. Mas Purwanto, terima kasih. Terima kasih Ibu Opit, Ibu Reni Yuraida. Terima kasih ya. Oke, buat teman-teman semua terima kasih. Kalau sudah kronis, lebih baik ikut program 3 bulan bersama saya menggunakan 5 sekawan. Di mana kalian mendapatkan 5 sekawan? Silahkan klik di profil, klik link tree-nya, klik untuk 5 sekawan. Mumpung sekarang ada Shopee Live, ini harganya cukup miring, jadi lumayan. Ongkir miring, harganya juga cukup miring. Oke, gitu ya guys. Oke, sudah bergabung, terima kasih, sama-sama. Terima kasih ya Ibu R, Ibu Uncu, terima kasih Ibu Encas, Ibu Winda, Ibu Yaya, Abdul Supaham, Nurinda, Junaidi Rida, Umiatun, Oscar Kanjaya, Ormina, Cangwang, terima kasih sudah kehadirannya. Ibu Junadi Singgi, gimana kabar sekarang? Ibu Lita, gimana kabarnya sekarang? Ibu Vici, gimana? Ayo dong berbagi perkembangan kalian bagaimana? Ibu Idris Rusdi, terima kasih. Ibu Karismauta, terima kasih. Siapa? Ibu Novi Chandrika, terima kasih. Ibu Yusuf, Pak Yusuf, terima kasih ya. Oke, sambil menunggu, kalau begitu sambil menunggu, aduh, handphone saya juga mau mati guys. Casnya ada nggak? Ini pakai yang hijau. Ada kan? Ini dapat dulu. Oh iya, nggak ada kepalanya, dipinjam dulu kan nggak apa-apa kepalanya. Ini udah beli. Oh oke. Tuh banyak yang nanya. Coba belajar banget. Baca dulu. Pasti bisa. Jawab dulu, nggak usah ragu-ragu, pasti bisa. Ayu Pertiwi, terima kasih. Makasih ya, sambil nunggu. Oke. Yuk, kita tanya ya. Gimana, bisa kan? Mantap pasti lama. Catris, teman-teman ada telepon masuk. Aku izin dulu ya, Catris.